dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Padahal apa? Dari dulu juga ada sinetronnya, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Tapi kok nggak kiamat-kiamat gitu kan? Nah, ada satu kaidah yang perlu teman-teman pahami, kullu ma huwa adan fahuwa qarib. Segala sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Ya, saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang pasti kejadiannya itu dekat. Artinya, kiamat itu pasti, maka dikatakan kiamat itu dekat. Kemudian kematian itu pasti, maka dikatakan kematian itu dekat. Termasuk yang namanya apa? Ramadan itu sebentar lagi, ya. Kalau ini ungkapan di luar bulan Ramadan. Ramadan itu dekat karena Ramadan itu pasti datang. Ya, bahkan hari ini kita jumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Ini wajib kita perbanyak syukur kepada Allah karena di hari kelima Ramadan ini bisa jadi kita belum mendapat rasa khidmat dalam ibadah di bulan Ramadan karena kurangnya rasa syukur kepada Allah. Nah, orang ada yang sudah mungkin 5 juz, 6 juz. Orang ada yang mungkin sudah muhasabah, sudah mendapatkan perubahan dalam hidup, sementara kita belum ada perubahan. Dari 5 hari ini, maka perbanyak istighfar kepada Allah, lalu perbanyak syukur. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah karuniakan kenikmatan kepada kita di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sebentar sebetulnya, hanya ayyam ma'dudat kata Allah, hanya hitungan-hitungan hari saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan Ramadan itu 10 hari dikali 3. Ya, itu ada ungkapan ulama. Nah, karena Ramadan ini adalah singkat saja, orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka akan mengatakan Ramadan itu kok cepat banget berlalu ya. Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Tapi kalau seandainya dia ini menjadikan Ramadan setiap gerakannya, setiap nafasnya, setiap aktivitasnya ibadah, pasti dia akan merasakan kelezatan daripada di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Ya, kita nggak tahu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi kepada tema kita. Apakah betul ya dunia ini diambang kiamat? Ya, tadi keterangannya sudah jelas bahwa kiamat itu pasti terjadi, makanya dikatakan kiamat sudah dekat atau kiamat berada di ambang pintu, yaitu istilahnya. Nah, jangankan dunia yang dikatakan akan hancur ini, orang ketika sakit kadang-kadang ada tanda-tandanya. Teman-teman kalau sakit itu ada tandanya. Mau sakit flu itu awalnya apa? Tenggorokan sakit, ya kan? Kemudian mungkin badan agak meriang, kepala agak pusing, kemudian nafas tuh agak terengah-engah, ya agak mampet, hidung itu tanda-tanda penyakit. Sakit saja ada tandanya. Ya, tanda-tanda apa? Kematian. Ya, ada orang yang diberikan tanda-tanda kematian, bahkan semua orang mendapatkannya. Giginya mulai rontok, ompong, kemudian kepala mulai beruban, ya fisik mulai lemah, kulit mulai keriput, itu semua tanda-tanda kematian bagi yang bisa mengambil pelajaran pastinya. Kalau yang nggak bisa ambil pelajaran ya cuek aja, ya mati aja, ya astagfirullah. Semua ada tanda-tandanya. Ya apalagi dunia ini. Ketika dunia ini akan hancur, pasti ada tandanya. Tanda-tanda kiamat namanya. Subhanallah. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali wajahnya Allah, kecuali zatnya Allah, tidak akan pernah hancur. Ya, kita tahu dalam pelajaran kehidupan setelah kematian itu, setelah ditiupkan sangkakala pertama, maka semua makhluk akan binasa. Alam ini akan hancur. Ya. Dan apa? Tanda ini bukan sumbernya dari berita bohong. Ya, ini bukan berita yang diada-ada, tapi sumbernya adalah dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul ini berbicara kecuali berdasarkan dari wahyu yang ada. Jadi bukan hawa nafsu. Ya, maka kalau seandainya
kita ini tidak percaya dan kurang yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka kita lihat hari ini. Benar nggak ya kita ini di ambang kiamat sore hari ini? Atau dikatakan di zaman ini, benar nggak kita ini sudah dekat-dekat kepada kiamat? Ya, maka subhanallah, ada satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Udud sitan baini wa bainas sana." Ya, udud sitan baini wa bainas sana. Artinya, hitunglah oleh diri Anda. Setelah 6 hal ini, kalau sudah 6 ini terjadi, berarti kiamat sudah dekat. Ya, ulangi lagi nih. Jadi ukurannya berapa? 6. Kalau 6 ini sudah terjadi di kehidupan kita hari ini, maka pastikan kiamat sudah dekat. Ya, jadi ukurannya 6. Apa yang 6 ini? Baik, kita akan lihat satu demi satu. Bismillah. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanda yang 6 ini, yang pertama adalah mautu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perkataan Rasulullah, bukan kata saya. Apa dikatakan bimauti? Ya, bimauti artinya dengan kematianku. Jadi kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul menandakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Ini tanda pertama adalah diwafatkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ungkapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata-katanya bu'iftu wasa'ah kahatain. Bu'iftu, aku diutus, wasa'ah, dan hari kiamat, aku diutus, dan hari kiamat kahatain, sambil menunjukkan 2 jari. Seperti inilah keadaannya. Jadi aku diutus oleh Allah, dan jarak dengan kiamat itu seperti ini. Dekat apa jauh ya? Dekat sekali teman-teman. Dari jari tengah atau jari telunjuk ke jari tengah, sangat dekat. Ini gambaran Nabi saat itu. Ya, sampai dikatakan apabila kalian dalam kesedihan, kalian dalam kegundahan, kalian mendapat musibah, kalian mendapat kesulitan, tolong ingat musibah terbesar di dunia ini. Jadi ini pesan dari Nabi. Hai orang yang beriman, kalau Anda terkena musibah, kalau Anda dalam kesulitan, kalau Anda dalam kesedihan, coba ingat musibah terbesar dalam dunia ini. Lalu bertanya, apa ya Rasulullah? Musibah terbesar itu apa? Lalu dijawab, dengan wafatku. Subhanallah. Jadi musibah paling besar itu adalah diwafatkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Saat kita ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah kesedihan terbesar. Itulah musibah terbesar. Itulah kegundahan terbesar. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat saat itu, apa yang dikatakan Umar? Umar ibn Khattab mengatakan, saya tidak pernah lagi menangis, kata Umar. Umar tidak pernah lagi berderai air matanya apapun yang terjadi. Walaupun kesedihan menimpanya, kegundahan menimpanya, tapi Umar tidak pernah menangis. Setelah apa? Setelah kejadian kesedihan terbesar. Ya. Apa kesedihan terbesar? Wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat bertanya kepada Umar, ya Umar, awalam tabki, ya Umar, kamu itu enggak pernah nangis. Ya, ada kesedihan, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Awalam tabki ya Umar, Anda tidak menangis. Lalu Umar mengatakan, laqad jaffat dumu'i, laqad jaffat dumu'i. Apa? Air mataku sudah habis, sudah kering ketika wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saya tidak pernah merasakan kesedihan yang sesungguhnya kecuali pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Subhanallah. Jadi kalau kita ini sedang sedih, sedang ada gelisah, sedang ada kesulitan, ingat kata-kata ini. Lihat seperti Umar bin Khattab. Ya, buat apa sedih? Yang paling menyedihkan adalah ketika Rasulullah wafat. Buat apa gundah? Buat apa kita merasakan
harus berderi air mata karena semua itu sudah selesai. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi katakan yang pertama ini tanda atau dikatakan 6 yang pertama ini adalah al-mautu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dekat. Ya, kiamat ini benar sudah dekat karena apa? Karena ternyata hari ini kita hidup bukan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya, kira-kira jelas ya. Suara saya masih aman ya? Aman Ustaz, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang kedua. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah Fathu Baitil Maqdis. Dibukanya atau apa namanya? Dimenangkannya Baitul Maqdis. Ya, takluk Baitul Maqdis. Nah, apakah ini sudah terjadi? Ya, pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi? Jawabannya adalah ini sudah terjadi pada saat Umar ibn Khattab ya, menjadi khalifah. Ya, ini ada kejadiannya dalam sejarah di tahun 12 Hijriah. Ini sudah terjadi ternyata. Umar sendiri bahkan yang datang untuk meminta kuncinya Al-Aqsa. Ya, Baitul Maqdis itu Al-Aqsa. Jadi kalau ditanya apakah tanda kedua ini sudah terjadi? Ternyata sudah. Ya, Rasulullah wafat sudah. Kemudian terbukanya Baitul Maqdis sudah. Ya, bahkan dalam kisahnya yang sangat masyhur kisah ini, pimpinan Aqsa mengatakan ya, kepada Umar saat itu, dia bilang, saya yang akan menyerahkan kunci ini kepada yang namanya Amr. Amr atau Umar itu sama. Amrun bin Hisham itu juga Umar. Ya, saya yang akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada Amr. Ya, maka saat itu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Ya, Amrun bin Hisham, Umar bin Khattab. Ya, ini kisahnya itu unik. Dulu Umar, ketika Umar itu berangkat menuju Baitul Maqdis, naik unta bersama asistennya berangkat Umar karena memang ingin mengambil daripada kunci Aqsa ini. Datang Umar ya, karena mendengar kalimat yang diungkapkan oleh raja saat itu, ya, aku akan serahkan kunci ini kepada yang namanya Amr atau Umar. Lalu Umar berangkat datang ke Aqsa bersama asistennya. Dan Umar ini orang yang paling adil, teman-teman. Umar tuh adilnya luar biasa. Ya, sampai keadilan Umar itu dilihat saat safar bersama sahabat atau asistennya. Jadi beberapa jarak jalan bergantian. Kadang Umar yang di atas unta, asistennya di bawah membawa ikatan begitu, ya kan? Lalu nanti jalan beberapa mil lagi, Umar turun, asistennya naik, Umar yang membawa tali untanya itu. Di mulut unta itu ada tali, dibawa, diarahkan. Nanti jalan lagi, Umar yang naik ke atas, asistennya membawa. Terus, ini terjadi ya dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Sampai di dekat Aqsa, ya pokoknya kurang lebih, ya dekat lah, sudah dekat, hampir masuk kepada gerbang Baitul Maqdis. Nah, ternyata pas itu adalah giliran Umar yang di bawah, asistennya naik. Bisa dipahami nggak? Jadi begitu sampai di depan Baitul Maqdis itu, pas gilirannya Umar itu di mana? Di bawah. Asistennya tidak enak, mengatakan, ya Umar, engkau aja yang di atas, Anda saja yang di atas, nggak apa-apa walaupun ini giliranku, tapi aku serahkan kepadamu ya Umar. Kata Umar, tidak. Ya, ini ini adalah bagianmu naik. Kamu naik, kata Umar. Umar membawa talinya itu persis masuk ke dalam Aqsa, dan di depan itu ada jalan yang tergenang air. Ada jalan yang tergenang air. Umar itu sambil mengangkat sandal, jadi sandalnya itu dibawa. Kalau saya gambarkan ini sandalnya itu dibawa, lalu disimpan di ketiak. Itu Umar tuh. Ya, jadi sandalnya disimpan di sini,
sambil tangan ini memegang tali unta begitu, ya, atau dalam riwayat ada yang mengatakan di kanan, ya, sandalnya di kanan ini memegang, tapi lebih jelasnya, lebih pasnya dari sebelah kirinya, ya. Karena apa? Karena tangan kanan nanti menyincing, bahasa menyincing itu tahu nggak teman-teman? Jadi kayak gamisnya gitu atau semacam pakaiannya itu diangkat dengan tangan kanan karena ada air di bawah. Bisa dibayangkan nggak? Ya, satu bawa tali, satu lagi menjepit sendal, ya, ketiaknya, lalu yang bawah itu menarik, ya, supaya pakaiannya tidak kena air. Jalan, begini Umar. Subhanallah. Dan dalam keadaan seperti itu disaksikan oleh semua, ya, semua yang ada di mana? Yang ada di gerbang Baitul Maqdis. Sampai orang-orang itu mengira itu Umar yang di atas. Padahal Umar yang sedang membawa untanya, mendekap sendalnya. Subhanallah. Orang nggak tahu. Yang tahu itu hanya orang-orang yang memang tahu. Ya, kalau orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang besar, pembesarnya tahu Umar itu yang ada di bawah. Ya, begitu masuk ke istana itu, dia melihat pembesar-pembesarnya tahu, oh itu Umar yang di bawah. Yang di atas itu bukan. Tapi para penjaga istana, pengawal prajurit di luar, mengira yang di atas itu adalah Umar. Kenapa pembesarnya bisa tahu kalau yang di bawah itu justru Umar? Yang membawa sandal itu Umar. Karena beliau mengatakan, Umar nanti akan masuk ke Baitul Maqdis dan siap menerima kunci Baitul Maqdis dengan sikap tawadu atau rendah hatinya. Subhanallah. Itulah yang diyakini oleh pembesar-pembesar Baitul Maqdis saat itu. Umar itu orangnya tawadunya luar biasa. Masuk ke sini dengan tawadu. Kelihatan bawa sendal begitu, tali unta dipegangnya, lalu dijinjingnya gitu. Itu orang-orang tawadu. Subhanallah. Maka diserahkanlah kunci itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dipeganglah saat itu Baitul Maqdis. Subhanallah. Ya, itu adalah tanda yang kedua. Kira-kira masih jelas ya, masih aman ya? Aman Ustaz, aman. Belum ada yang haus kan? Ya, sabar. Belum Ustaz, belum. Sabar, ini ujian ya, subhanallah. Baik. Kemudian yang ketiga sekarang, kita lihat yang ketiga. Apa yang ketiga? Tanda yang ketiga. Ya, karena Rasul tadi menyebutkan ada 6. Hitunglah 6 ini. Kalau 6 hal ini sudah terjadi, maka benar yang dikatakan dunia diambang kiamat. Nah, yang pertama, wafatnya Rasulullah. Sudah. Kemudian, Fathu Baitul Maqdis. Sudah. Yang ketiga, ya, mautu yusibul ummah. Mautu yusibul ummah. Maknanya adalah banyak umat yang wafat karena wabah. Ya, karena taun, karena wabah. Banyak orang Islam wafat karena wabah. Yang wafat itu muslimin semuanya. Apakah ini sudah terjadi? Ini sudah terjadi. Kapan? Di zaman Umar bin Khattab. Ya, setelah meraih kemenangan Aqsa tadi, ya, beberapa bulan kemudian ada wabah yang dikirim, ya, di mana? Di Syam saat itu 25.000 sahabat wafat karena taun. Subhanallah. Karena taun wafat. Nah, ini sudah terjadi. Ya, bahkan kalau seandainya kita tarik kepada hari ini, nah, banyak nggak hari ini umat Islam yang terkena COVID lalu wafat? Banyak. Ya, COVID ini sudah sampai dikatakan wabah, ya kan? Karena sudah merajalela, bahkan mendunia, pandemik dikatakan. Ya, ini kalau dikiaskan kepada zaman itu, ini sudah terjadi juga. Ya, umat Islam banyak yang wafat. Karena apa? Karena wabah. Subhanallah. Ini luar biasa. Maka ini pun sudah merupakan tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Ya, wabah, bahkan sampai hari ini belum jelas kapan corona itu akan pergi meninggalkan kita. Kapan corona itu akan selesai. Ya, wallahu a'lam. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah segera
bereskan daripada permasalahan pandemik yang mendunia ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, itu adalah banyak umat yang wafat karena wabah. Yang keempat sekarang. Yang keempat, apa yang keempat? Dikatakan istifadatul mal. Istifadatul mal. Artinya umat ini akan memiliki harta yang cukup banyak. Jadi Islam ini hartanya melimpah. Orang Islam tuh kaya raya. Sehingga mau sedekah, mau infak, itu sulitnya luar biasa. Nah, Susah. kan Karena apa? Semuanya sudah kaya. udah kaya Nah, semua. Sekarang masih banyak. Kejadian ini pernah terjadi pada saat acara 212. Pernah kan? Sampai orang tuh mau kasih ini tuh nolak. Semuanya mau infak. Subhanallah. Ya, ini adalah bagian dari percikan-percikan tanda lah. Ya, sebelum nanti terjadi kekayaan ini, orang Islam ini akan kaya raya. Ini di akhir zaman. Tapi sebetulnya kalau dilihat pada zaman Utsman ibn Affan, sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma, sudah terjadi. Ya, saat itu umat Islam 12 tahun diperkirakan hidup makmur. Ya, kalau teman-teman baca sejarah itu, ya kepemimpinan Umar dan Utsman, ya justru khususnya di Utsman bin Affan susah cari orang miskin dulu, nggak ketemu. Kenapa? Makmur 12 tahun. Subhanallah. Artinya ini sudah terjadi. Jadi ini yang disebut dengan istifadatul mal. Umat Islam di puncak kejayaan. Nah, ini adalah tanda kiamat sudah dekat. Ya. Yang kelima sekarang. Ya, yang kelima. Karena terlalu banyak yang dibahas, jadi saya singkat. Yang kelima adalah kafratul fitan. Kafratul fitan artinya banyak fitnah. Subhanallah, banyak fitnah. Ini bukan fitnah yang sering kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness begitu ya. Ya, ini bukan fitnah yang aku kena fitnah, bukan itu. Ya, maksud daripada fitnah di sini adalah ujian. Fitnah itu ujian. Dalam Quran dikatakan fitnah itu maknanya adalah ujian. Ya, al-fitan. Ya, al-fitnah itu adalah ujian. Nah, hari ini kita melihat, subhanallah, ujian sudah luar biasa. Ujian akhir zaman ini sudah luar biasa. Teman-teman, dari segala arah itu ada ujiannya. Buka gadget, itu sudah ujian. Itu sudah fitnah di sana. Ya, fitnah panca indera kita terkena. Ya, fitnah apalagi hati kita juga terkena. Karena semua itu ada fitnahnya. Jangan dikira yang namanya anggota tubuh kita ini tidak ada fitnahnya. Semua ada fitnahnya. Makanya bangun tidur kadang-kadang buka gadget, niatnya mau lihat yang baik-baik, ternyata terpaksa buka yang jelek-jelek. Padahal mata ini diciptakan untuk melihat yang baik-baik oleh Allah. Tapi ada fitnah di situ, hati-hati. Ya. Kemudian mana lebih banyak di antara kita? Berkata-kata yang baik atau berkata-kata yang nggak baik dan nggak manfaat? Lebih banyak berkata-kata yang tidak baik dan tidak manfaat. Itulah buktinya terkena fitnah lisan. Hati-hati. Lisan terkena fitnah dengan berkata-kata yang salah. Telinga terkena fitnah dengan mendengarkan yang buruk-buruk. Subhanallah. Tangan terkena fitnah dengan melakukan kezaliman, kemaksiatan, dengan melakukan dengan menggunakan tangan. Ya, semua berpotensi terkena yang namanya fitnah. Makanya Quran menggambarkan yang namanya kebaikan, keburukan selalu berperang, selalu ada. Ada kalimatnya. Minadz zulumati ilan nur. Pernah dengar? Minadz zulumat ilan nur. Apa artinya? Dari zulumat. Zulumat itu kegelapan. Bahkan cukup banyak kegelapan. Ya, zolim itu satu. Ya, zolimani atau zolimaini, dua kezoliman. Zulumat itu jamak. Lihat, ini menarik di sini. Ketika Allah menyebutkan kezoliman, kegelapan, zulumat pakai jamak, banyak. Ya, banyak kezoliman tuh banyak di sekitar kita. Tapi ketika Allah menyebutkan cahaya itu cuma satu, nur. Dengan bentuknya mufrad. Allah nggak menggunakan jamak. Allah nggak mengatakan
minadz-dzulumati ilal anwar. Bisa kan? Seharusnya minadz-dzulumat ini jamak, ya ini harus jamak. Dzulumatun jamaknya, anwar juga jamak. Nur itu satu. Tapi kenapa Allah katakan dzulumat ilan nur? Ya, seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita yang namanya dzulumat itu banyak. Yang namanya kegelapan itu bermacam-macam. Tapi yang namanya nur, cahaya itu cuma satu, yaitu cahaya Allah. Subhanallah. Maka kembali kepada satu cahaya, kembali kepada nur yang satu, nurullah atau nurullah, cahaya Allah. Contoh lagi nih, teman-teman. Tempat maksiat itu banyak sekali yang mendatanginya. Bahkan tempat maksiat itu bisa kita datangi dengan berbagai macam bentuk keadaan yang berbeda. Ya. Coba tempat maksiat itu banyak nggak? Banyak banget. Ada diskotik mungkin, ada tempat karaoke mungkin, ada panti pijatnya mungkin, ada tempat judinya mungkin. Semua itu maksiat kan? Ya, itu tempat-tempat maksiat banyak, dzulumat banyak. Sementara tempat-tempat yang baik paling cuman itu aja, pengajian ke masjid. Masjid, pengajian. Pengajian, masjid. Cuman itu. Ya, tidak sebanyak tempat-tempat maksiat. Makanya dzulumat, nur, satu cahaya. Subhanallah. Ya. Nah, ternyata fitnah ini nggak pandang waktu, teman-teman. Jadi fitnah itu nggak mikir waktu, nggak mikir zaman, nggak mikir keadaan, akan terus datang dan menyerang. Itulah fitnah. Ya, mana keterangannya dari Rasulullah? Beberapa hadis saya sampaikan. Subhanallah. Ini hadis tentang fitnah. Ya, poin kelima ini memang agak panjang. Ya, hadis tentang fitnah. Yang pertama, ya, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakunu fi akhir zaman. Lihat, ya, nanti di akhir zaman, ini kejadian di akhir zaman, syurtu yaqduna fi ghadabillahi wa yarahuna fi suhtillah. Subhanallah. Ya, apa maknanya? Seorang polisi, ya, atau dikatakan surti itu polisi atau petugas keamanan lah, ya. Ya, seorang polisi atau petugas keamanan, dia berjalan di muka bumi ini, tapi berjalannya di atas murka Allah. Di atas marah dan murkanya Allah. Ya, ghadab wa syuhtillah. Marah dan murkanya Allah. Jadi ada petugas keamanan, ya, atau dikatakan polisi gitu, semacam seragam polisi berjalan di muka bumi ini tapi di atas marah dan murkanya Allah. Kenapa? Karena dalam riwayat lain dikatakan mereka itu seperti seseorang yang membawa cambuk yang sedang memukul seekor sapi atau bakarah. Ya, jadi mereka digambarkan, kenapa Allah murka kepada orang ini? Mereka digambarkan seperti orang yang membawa cambuk menghajar daripada sapi atau bakarah. Sekarang kita cek, kira-kira petugas keamanan di negara mana yang sudah terlihat membawa tongkat atau pentungan lalu menghajar manusia seolah-olah seperti seekor sapi? Di mana tuh kira-kira? Di Israel kan, Yahudi itu menghajar orang-orang Palestina dengan tongkatnya. Orang sholat dihajar, dan bukan hanya orang Islam, ya, non Muslim pun kadang-kadang terkena pukul, terkena hajar oleh orang-orang Zionis. Ya, mungkin di negara kita juga ada. Kita lihat banyaklah kejadian ketika demo, ketika ada videonya viral kok. Pakaiannya keamanan, pakaiannya juga petugas, tapi apa, dengan tongkatnya mukul. Subhanallah. Ternyata ini adalah tanda fitnah akhir zaman. Nah, ini tanda-tanda kiamat dekat. Fitnah akhir zaman, kata Nabi. Ya, subhanallah. Yang kedua, apa fitnahnya? Yang kedua, katakan yakunu fi akhir zaman, ya, umara zalimatun. Umara zalimatun. Akan terjadi akhir zaman nanti seorang umara zalim. Umara itu pemimpin yang apa? Bisa jadi presiden, ya, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi para pejabat sekelas gubernur, wali kota. Pokoknya dia mengeluarkan kebijakan yang zalim. Apa itu zalim? Zalim itu lawan katanya adil. Berarti zalim itu ya tidak adil.
ya mereka membuat satu peraturan, satu kebijakan ya timpang, ya tidak adil. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Apakah ini merupakan tanda yang disampaikan Rasulullah sudah terjadi? Ya, akhir zaman umara zalimatun. Umara zalim. Lalu apalagi? Wawazira fasaqah. Ya, wawazira fasaqah. Ya, wazira atau wizra itu adalah kalau digambarkan menteri, ya, para menteri. Fasaqah, fasik. Fasik itu kalau dikatakan bahasanya itu ya fasik. Fasik itu berbuat maksiat, kemungkaran dengan sadar, itu fasik namanya. Dia sadar ini nggak boleh, itu fasik tuh. Ya, korupsi nggak boleh, dia tahu, tapi santai saja, menikmati saja. Ya, itu disebut orang fasik. Ya, beda dengan orang munafik. Ya, orang munafik mah di hadapan orang masih terlihat baik ya. Pakaiannya muslim, tutur katanya muslim, waduh akhlaknya, tapi hatinya kotor. Itu munafik. Kalau fasik, dia jelas-jelas itu maksiat dilakukan, itu fasik. Dan dia nyaman dengan itu. Ya, maka kalau diperumpamakan seperti kacang. Kacang itu kalau di satu bungkus, kita beli kacang kulit. Kalau ada yang rusak, kacang itu keluar dari kulitnya, ya maka dikatakan dalam bahasa Arab fasakol full. Kacang itu sudah fasik, keluar dari cangkangnya. Nah, kalau istilah pepatah tuh kacang lupa kulit begitu ya. Tapi ini bukan lupa sih, memang rusak keluar dia. Nah, orang fasik itu dikatakan keluar dari dari syariat Islam, dari bungkus Islamnya ini. Dibungkus oleh Islam, tapi keluar dari bungkusnya, itu namanya fasik. Dipahami ya? Banyak gak sekarang para waziroh kita atau menteri yang seperti ini? Wallahu a'lam. Kita doakan. Ya, subhanallah. Ya, itu adalah tanda daripada akhir zaman. Ya, ini bukan bermaksud apa-apa, ini bukan kata-kata saya. Saya hanya menyampaikan perkataan Nabi, ingin kita ini mencocokkan dengan tema kita bahwa dunia ini diambang kiamat. Betul apa enggak ya dunia diambang kiamat? Kita akan menemukan jawabannya dari keterangan-keterangan dan dicocokkan dengan keadaan hari ini. Ya, apakah tadi ada polisi yang memang berbaju keamanan, petugas keamanan, tapi memukul ya, masyarakat seolah-olah seperti memukul atau mencambuk seekor sapi? Jawabannya silahkan dicek sendiri. Ya. Kemudian apakah seorang umara sudah berbuat zalim dan para menterinya berbuat fasik? Silahkan kita cek sendiri. Kita simpulkan sendiri. Subhanallah. Lalu apalagi? Wa qadhatun hawana. Wa qadha hawana. Seorang hakim yang khianat. Hakim itu penegak keadilan. Ya, dia berkhianat. Naudzubillah. Apakah ada hakim-hakim hari ini yang muncul tapi tidak amanah? Nah, kita lihat. Itu tanda daripada akhir zaman. Lalu apa lagi? Wa fuqaha kadibah. Wa fuqaha kadibah. Fuqaha itu seorang yang faqih, cerdas. Ya, dalam hal ini dia cerdas dalam keilmuan, ilmu daripada akademiknya pun ilmu agamanya. Dia cerdas, tapi kadzibah, tapi dia bohong. Dia mengotak-atik daripada hukum ya demi kepentingan hawa nafsu dunianya. Naudzubillah. Ada nggak sekarang orang-orang pinter tapi keblinger gitu bahasanya? Pinter tapi keblinger dia. Dengan kepintarannya sendiri justru menyesatkan dirinya. Dia nggak mikir apa ini yang haram ini harus dikatakan haram, yang syubhat harus dikatakan syubhat. Dia tergantung situasi dan kondisi. Dia bisa dengan mudah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan kecerdasan dan keilmuannya. Alhamdulillah. Ini bisa masuk ke ranah para ulama. Para ulama yang cerdas, para fuqaha yang cerdas, tapi dengan kepentingan yang dimilikinya, dia mengotak-atik syariat Allah. Alhamdulillah, hati-hati. Ya, itu adalah hadis yang kedua. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga kita lihat. Apa? Akhir zaman. Ya, kata Nabi, akhir zaman nanti layatina alan nasi zamanun. Sungguh akan datang kepada manusia ini satu zaman. Apa dikatakan?
alaihim umara'un sufaha yuqaddimuna syararon nas. Ya, dikatakan di hadapan mereka, ya, mereka itu apa ya, mengedepankan orang-orang yang berperangai buruk. Ya, umara'un sufaha yuqaddimuna syararan. Dia itu tahu ini adalah perangainya buruk, tapi diangkat atau dikatakan dijadikan seorang pemimpin, seorang umara. Ini sudah tidak penting lagi yang namanya pendidikan, akhlak. Pokoknya apa? Justru yang maju adalah lihat mungkin daripada popularitasnya. Ya, ada tujuan lain di sana. Makanya walaupun perangainya buruk, dia jadi umara. Naudzubillah. Ya, makanya nggak heran kalau banyak umara, korupsi lagi, penjara lagi. Kenapa? Perangainya buruk, tapi dikedepankan. Ini tanda kiamat. Kemudian, wa yudhahiruna bi khiyarihim yuakhiruna shalah. Wa yudhahiruna bi khiyarihim. Ya, ini dulu. Ya, sudah tahu tadi apa perangainya buruk, ya kan? Perangainya buruk, tapi seolah-olah dia tampil menjadi orang yang paling baik. Subhanallah. Ada orang begini nih. Ya udah jelas-jelas perangainya buruk, tapi ketika orang memilihnya, dia tampil dengan pakaian terbaik, seolah-olah dia orang baik, padahal dia orang yang perangai buruk. Ya, bagaimana untuk mengetahuinya, Ustadz? Cirinya dilanjutkan dalam hadisnya, hum, ya, atau dikatakan wa yuakhiruna shalah an mawaqitiha. Orang-orang seperti ini adalah orang yang cirinya mengakhirkan waktu sholat. Waktu sholat tuh diabaikan, santai dengan sholatnya, rapat negara, penting rapat ini, sholat mah nanti dulu, gampang. Astagfirullah. Kalau kita menemukan pemimpin yang mengakhir-akhirkan sholat tanpa ada udzur yang syar'i, maka pastikan ini adalah pemimpin yang perangainya buruk. Ya, perangainya buruk. Hati-hati. Ini cirinya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, termasuk apa kata Nabi? Akhirul zaman intisyaru zina. Intishar. Zina itu sudah menyebar. Zina itu sudah mudah sekali ditemukan. Sekarang ini buka gadget itu isinya zina. Naudzubillah. Bahkan ada keterangan-keterangan yang tidak pantas. Seseorang yang berhijab tapi membuat konten-konten yang isinya adalah keterangan-keterangan yang sifatnya tidak perlu dipublikasikan. Aib. Naudzubillah. Ya, yang mendengar itu akhirnya apa? Timbul syahwat. Ya, bukankah itu pintu zina? Makanya Allah tegaskan dalam Quran, la taqrabu zina, jangan dekati, dekat saja tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, maka hati-hati teman-teman, kalau buat konten jangan sampai mengarahkan kepada sesuatu yang menyebabkan kepada perzinahan. Sekarang tuh sudah mudah sekali dengan online, bisa cari apa dan apa, wanita seperti apa, semua ada. Fasilitas semuanya lengkap, maka hati-hati. Intisyaru zina, nyebar. Bahkan kalau teman-teman datang ke swalayan itu, ya, ya kita sebutlah Indomaret, Alfamaret, swalayan lah, apapun, coba dicek. Yang ada di tampilan paling depan biasanya itu apa? Ya, mohon maaf, ini harus disampaikan. Alat-alat apa? Alat-alat kontrasepsi kan? Ya, mohon maaf, ini bukan bermaksud apa-apa, tapi ini adalah tamparan keras bagi kita. Kita peduli nggak dengan ini? Dengan generasi setelah kita. Kebayang kalau yang masuk ke swalayan itu, yang masuk itu adalah anak-anak kecil yang masih belum pantas. Lalu dia bertanya, itu apa? Gimana jawabnya coba? Itu apa? Kalau kita bilang itu balon, masa balon begitu? Nanti dia beli kalau itu balon. Balon kan nggak apa-apa. Coba, bingung nggak kita? Bukankah itu adalah fasilitas untuk menyebar zina? Makanya ketika bulan-bulan Februari itu, apa istilahnya itu? Apa ya, saya lupa. Apa sih yang 14 itu? Valentine, ya gitu ya, istilahnya itu Valentine itu kan. Itu rame kan? Ya, hotel semua dibuka, semua itu laku keras tuh yang namanya alat tadi itu. Naudzubillah. Kenapa? Karena ini akhir zaman, memang zina sudah menyebar. Maka kalau kita peduli, coba teman-teman berani nggak
gerakan untuk apa? Mengingatkan kepada kasirnya itu. Kasir swalayan itu bilang, Mbak, coba Mbak ini ditutup Mbak, atau simpan di tempat yang nggak kelihatan anak-anak dong Mbak. Berani nggak begitu? Wah, kalau berani hebat tuh. Ya, coba, silakan dicoba. 10 menit atau setengah jam aja nggak muncul, itu lumayan teman-teman. Ya, efeknya lumayan. Ya, bisa bermanfaat. Itu adalah apa? Tanda akhir zaman. Ya, kata Nabi, intisyaru zina, hati-hati, zina sudah mulai menyebar. Kemudian termasuk juga akhir zaman, kata Nabi, riba. Ya, riba sudah semerbak di mana-mana. Waduh, sekarang mah kalau buka gadget pasti yang namanya tawaran-tawaran riba online itu ada. Ya, mau dia buka tausiah di sana, mau buka tentang agama, tentang apa, pasti ada yang namanya apa sih, riba-riba online gitu ya. Bahkan keren-keren penawarannya. Nggak cukup pakai iklan biasa, pakai model. Sekarang ada orang ngobrol, itu kan ada tulisan, pinjam sekian, bayar sekian. Subhanallah. Ya, naudzubillah. Jadi riba itu sudah semerbak di mana-mana. Orang yang apa terjerumus ke dalam riba, dia akan mengatakan apa? Nggak mikir lagi halal dan haram. La yubalil haram wal halal. Ya, dia sudah tidak peduli lagi. Yang penting saya dapat uang. Ini zaman lagi sulit, Ustaz. Yang penting saya dapat uang. Mau gimana caranya? Naudzubillah. Hati-hati. Kalau sudah termasuk ke dalam masalah riba ini, maka berat teman-teman. Ya, ngeri ya. Pokoknya riba itu ngeri banget gitu ya. Itu riba. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Ya, yang kebanyak gitu ya. Nah, pokoknya banyak. Termasuk juga akhir zaman, fitnah akhir zaman ini apa? Banyak seorang wanita yang hamil, lalu mengeluarkan anaknya ya karena tidak mau mengeluarkan anaknya di usia di dunia. Ya, ulangi lagi nih. Banyak wanita hamil tapi dia mengeluarkan anaknya ya karena dia tidak mau mengeluarkan anaknya di dunia. Ya, istilahnya apa? Aborsi. Banyak nggak sekarang ini orang-orang yang melakukan aborsi itu? Ya, hati-hati, itu adalah fitnah akhir zaman. Karena dia tidak mau aibnya dilihat orang. Bahkan mungkin suami istri juga karena kehidupan ekonominya sempit, hamil, anaknya diaborsi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ingat kata Allah. La taqtulu, ya, atau dikatakan jangan Anda membunuh anak-anak Anda. Ya, karena Anda takut dengan kemiskinan. Ingat kata Allah, yang memberikan rizki itu aku, kata Allah. Yang kasih rizki kepadamu juga aku, anak-anakmu juga aku, bukan kamu. Jadi jangan membunuh anak-anak kita ini karena rasa takut. Ya, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Quran. Ya, jangan membunuh karena sebab rasa takut akan kemiskinan, takut akan tidak bisa memberi makan. Nah, ini yang sudah menikah saja terjadi kadang-kadang. Ya, kalau yang belum menikah ini lebih mengerikan lagi. Ya, dia nggak mau aibnya tercium, diaborsi. Naudzubillah. Ini fitnah akhir zaman. Kemudian apalagi termasuk dikatakan akhirul zaman, al-qainat wal ma'azib wal khamar. Ya, al-qainat wal ma'azib wal khamar. Banyak sekali nyanyian-nyanyian. Nyanyian-nyanyian. Sekarang tuh nyanyian apa yang nggak ada. Dangdutnya, rocknya, popnya, roncongnya, semua lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Kemudian apalagi wal ma'azib, ma'azib itu alat musik yang dikatakan wal khamar dan khamar. Sampai dikatakan qainat itu adalah penyanyi yang dielu-elukan. Dielu-elukan, pokoknya dihebat-hebatkan. Oh, diangkat, dibangga-banggakan. Oh, kamu hebat, penyanyi terkenal. Subhanallah, popularitas luar biasa, di-follow, diikuti, pakaiannya diikuti, semua jadi topik trending atau trending topik begitu kan. Ini adalah ya bagian daripada daripada fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Ya, subhanallah. Ya, hati-hati. Ya, khamar. Hari ini khamar sudah banyak khamar. Kemudian alat musik sudah banyak alat musik. Ya, pastinya adalah ini yang melalaikan. Ya, jadi ini nanti debatable lagi nih. Ustaz, musik itu haram atau halal? Panjang bahasanya ya. Namun saya tidak mengharamkan ya. Tapi
Saya menghargai orang-orang yang mengharamkan musik, tapi saya tidak mengatakan musik itu haram. Ya, tidak. Untuk pandangan saya ya, menurut saya ya secara apa muamalah. Jadi kalau muamalah, kalau saya bilang musik itu haram ya repot nanti. Nah, kemana-mana kita ketemu musik ya. Nah, kemudian termasuk lagi apa? Termasuk di dalamnya fitnah adalah al-buyutu kalibas. Al-buyut kalibas. Rumah itu seperti pakaian. Ya, rumah itu sudah seperti pakaian, maksudnya warnanya mencolok. Pakaian itu kan kadang-kadang ada kuning, ada peach, ada merah marun. Warnanya tuh ada hijau, macam-macam sudah mencolok. Rumah sekarang coba lihat, akhir zaman kayaknya. Akhir zaman, bahkan iklan di TV itu segala macam warna cat itu ada. Iklan rumah tuh ya kan. Rumah tersiram cat, lalu jadi warna hijau, warna apa, biru, merah. Subhanallah, itulah dikatakan tanda akhir zaman. Termasuk apa? Masjid yatabahuna, ya, masjid berbangga-bangga dengan bangunan yang megah. Ya, itu termasuk daripada apa? Daripada akhir zaman, fitnah akhir zaman. Ya, baik. Apalagi ya dikatakan termasuk juga iktarabatul waqt. Iktarabatul waqt. Waktu berasa begitu cepat, teman-teman. Waktu itu cepat banget, nggak tahu tiba-tiba kemarin baru Ramadan, ya sudah Ramadan lagi. Ya Ramadan sudah tinggal 25 hari lagi, cepat banget ya. Cepat sekali ya. Baru kemarin kita sudah jumpa lagi. Baru kemarin kajian lagi. Pokoknya kalau waktu terasa begitu cepat, itu akhir zaman. Itu akhir zaman. Ya. Apalagi kemudian selanjutnya adalah termasuk kathratul kitabah. Kathratul kitabah. Banyak buku ditulis. Banyak penulis. Sekarang banyak nggak buku di Gramedia? Belum lagi di mana online-nya. Subhanallah, banyak penulis buku. Ternyata itu adalah tanda akhir zaman, kata Nabi. Ya, akhir zaman. Nah, apalagi termasuk dikatakan akhir zaman kafratun nisa. Banyak perempuan. Ini mah sudah jelas. Banyak perempuan hari ini di Zoom ini yang lebih banyak akhwat atau ikhwan. Pasti akhwat. Kalau kajian offline tuh akhwat atau ikhwan, pasti akhwat. Ya itulah akhir zaman. Termasuk apalagi Islam serba salah. Seperti bara api yang kita pegang. Kalau kita pegang, terbakar, kita lepas, kita celaka. Ya itulah hari ini serba salah. Ya serba salah maksudnya gimana? Ketika ada orang mau kerja di perusahaan harus tutup aurat dalam Islam. Tapi perusahaan ini mengatakan di sini nggak boleh tutup aurat, harus buka hijab. Serba salah. Diambil, kita terkena hukum membuka aurat, terkena hukum syariat, ditinggalkan tapi kita butuh pekerjaan. Itu serba salah lah. Itulah Islam. Hari ini akhir zaman Islam itu serba salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itu akhir zaman. Ya, jadi jangan heran kalau lihat sekarang itu kayak kebenaran itu terlalu apa? Ya, terlalu murah. Kejujuran itu terlalu mahal sekarang. Ya, atau dikatakan apa? Gampang sekali orang ini untuk mengotak-atik mana yang hak, mana yang batil, ditukar balikan. Ya, naudzubillah. Ya, selanjutnya apalagi termasuk manusia berjalan di atas kendaraan seperti rumah. Jadi kendaraan tuh sudah jadi rumah sekarang. Banyak nggak? Ya, mobil sudah ada fasilitas, ada AC-nya, ada TV-nya, ada mejanya, bisa untuk kerjanya. Itu mobil tuh sudah kayak rumah sekarang. Bahkan saya itu kemana-mana kan bawa baju tuh. Kalau dilihat sama teman sahabat kami, waduh, Ustadz lemarinya pindah di mobil sekarang. Ya itulah keadaannya, memang kemana-mana bawa baju itu kan untuk ganti ini ganti itu. Ya, bahkan ada sandalnya juga, kadang ada handuknya juga, ada peralatan mandinya juga. Ya seperti rumah lah sekarang itu. Akhir zaman. Ya, akhir zaman. Ya, yang terakhir termasuk dalam hadis Rasulullah dikatakan antalidal amatu rabbatah. Ketika ada seorang ibu melahirkan majikan. Ya, ibu melahirkan majikan, hati-hati. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya begini. Seorang anak yang hobinya nyuruh orang tuanya, nyuruh ibunya. Mah, di mana, Mah? Nah, Mama lagi pengajian. Pokoknya jemput aku jam 2 ya, Mah.
jemput, berangkat orang tuanya. Ya, ma tolong ma ambilkan itu, ma tolong ambil, tolong. Anak itu tolong isi pulsa, tolong semuanya tolong. Dan diikuti oleh orang tuanya. Apa bedanya orang tua itu dengan majikan kalau seperti itu? Ini terjadi, ini akhir zaman. Ya ingat, ketika kita sebagai orang tua, misalnya kalau nanti akhwat sudah punya anak, ya, kalau ada anak seperti itu, jangan diikutinya. Kalau dia mampu untuk melakukan sendiri, biarkan melakukan sendiri. Khawatir termasuk ke dalam hadis akhir zaman ini. Mungkin kalau ditanya karena sayang sih Ustadz, saya itu sayang sama anak saya Ustadz. Saya jemput, dia minta apa, saya ikutin, dia minta pokoknya saya turuti semuanya. Ya, begini. Kalau bunda atau akhwat mungkin sayang kepada anak melakukan hal seperti itu, mungkin kita nggak marah karena kita rasa cintanya dengan anak luar biasa ya. Karena aku cinta dengan anakku ya Ustadz. Aku disuruh nggak apa-apa deh, suruh jemput, suruh isi kuota, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, kalau remote ini saya banting, ya ini perumpamaan, analoginya, remote ini saya banting, remote-nya nggak marah. Yang marah siapa? Yang marah istri saya marah. Tapi kenapa remote dibanting? Yang marah istri saya. Nah, begitulah kalau kita ini disuruh anak, kita nggak marah, kita nggak marah. Ya, kalau ada anak, hati-hati ini, anak nyuruh orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak marah karena sayang. Tapi mohon maaf, yang punya orang tua siapa? Allah. Allah yang punya orang tua. Kata Allah, aku nggak ridho begini, aku nggak suka begini. Hati-hati. Jadi ini adalah termasuk ke dalam akhir zaman. Ya, seorang anak atau seorang ibu melahirkan majikan. Ya. Baik, ikhtitamnya ya, ini poin ke-6. Jadi tadi kita sudah melihat poin 1 sampai 5, poin ke-6 ini sebetulnya pembahasannya memang cukup panjang, tapi saya singkat. Poin ke-6 ini dikatakan dalam hadis Rasulullah tadi, yaitu kalau ada seorang mukmin, ya, seorang mukmin nanti akan sepakat dengan Bani Asfar. Orang beriman akan satu frekuensi, ya, punya kesepakatan dengan Bani Asfar. Ya, siapa Bani Asfar ini? Bani Asfar itu kalau dikatakan para ulama adalah orang Romawi. Ya, tapi apa? Ya, kalau hari ini dikatakan Bani Asfar itu Nasrani lah ya, dikatakan Nasrani. Jadi nanti ya akhir zaman ini ditandai dengan orang Islam akan bersatu dengan Nasrani menggempur musuh yang sama. Ya, menggempur musuh yang sama. Ya, musuhnya siapa? Ya, Yahudi. Dan nanti akan bersatu Muslimin, Nasrani menggempur musuh yang sama, tapi nanti setelah meraih kemenangan, ya, Muslimin dan Nasrani menang, maka Nasrani khianat. Biasalah kayak film-film gitu kan. Sudah sepakat kerjasama lalu menang, tiba-tiba dia khianat. Maka saat itulah perang terjadi antara kaum muslimin dan Nasrani. Barulah di situ keluar seorang laki-laki yang ditunggu-tunggu. Namanya Imam Mahdi. Yang siap untuk dibaiat. Nah, kemudian Imam Mahdi ini apa yang dilakukan? Menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Sehingga Islam itu bisa menyebar. Disitulah Dajjal akan muncul. Nah, jadi urutannya gitu ya. Muslimin dan Nasrani akan bersatu menyerang musuh yang sama, itu Yahudi. Kemudian nanti setelah menang Nasrani dan Muslimin ini, Nasrani dia mengambil atau merebut kekuasaan. Dia curang, ya, melanggar daripada kesepakatan, ya. Maka saat itulah ada perang antara Nasrani dan Muslimin. Kemudian keluarlah yang namanya Imam Mahdi menyebarkan Islam di penjuru dunia. Baru saat itu muncul Dajjal. Nah, ketika Dajjal sudah muncul, barulah kiamat itu sangat cepat terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat yang kubronya itu kalau digambarkan seperti tasbih, atau tasbih kan, tasbih itu digunting, kira-kira keluar nggak itu semuanya? Cepat keluarnya. Kalau tasbih itu kan bisa terurai karena diikat. Tapi kalau ikatannya diputus, ya dia akan terurai ke bawah, lepas dia. Itulah gambaran cepatnya kiamat ketika Dajjal sudah muncul. Ya, cepat itu nanti kejadiannya. Matahari terbitnya dari timur tenggelam di barat, atau dikatakan terbit dari barat tenggelam di timur. Kemudian hancurnya bumi ini, ya itu terjadi begitu cepat. Ya, setelah Dajjal muncul. Nah,
seperti apa fitnah Dajjal ini dan seperti apa Dajjal ini muncul, tanda-tandanya apa, maka insya Allah kita akan membahas di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Ingat, ya, Quran menggambarkan kepada kita bahwa kiamat itu sudah dekat, tapi banyak orang yang lalai dari memikirkan masalah kiamat, lalai dari mempersiapkan tentang kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tidak lalai dengan ini, ya, dan mempersiapkan diri kita bahwa kiamat itu adalah hak adanya, kiamat itu adalah ketakutan yang luar biasa, hal yang sangat mengerikan luar biasa. Mudah-mudahan Allah tidak pertemukan kita dengan kiamat. Ya, syukran lakum. Ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya pada sore hari ini. Baik teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, akan ada hadiah giveaway buat penanya teman-teman yang baik, nanti mungkin Ustadz yang akan pilih. Dan ini sudah ada chat pertanyaan yang masuk, Ustadz. Akan saya bacakan. Ustadz, apakah dibolehkan dalam Islam untuk perempuan berjoget-joget? Saat ini sedang ramai berita, istri seorang Ustadz berjoget TikTok lalu ditanggapi oleh suaminya yang seorang Ustadz. Kalau itu dianggap boleh atau nggak apa-apa? Bagaimana menurut Ustadz? Ya, Ustadz. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tugas perempuan itu, kalau Quran menggambarkan itu ada 4. Ya, ada tugas sebagai pribadi, tugas sebagai sosial, tugas sebagai istri, dan tugas sebagai ibu. Nah, ini dalam Quran ini cuma 4 nih. Nah, tugas sebagai sosial, ya, atau tugas sebagai pribadi, ini sebetulnya apa yang paling sering dilakukan oleh para wanita akhir zaman. Dia lebih sibuk dengan urusan pribadinya, ya, daripada tugas 2 terakhir tadi, jadi istri atau jadi ibu. Makanya ini sentilan dari Allah, orang atau wanita yang sering sibuk mikirin dirinya, coba move on, ya, mumpung ini Ramadan. Coba Ramadan jadikan sebagai tempat untuk kita ini bisa move on. Subhanallah. Nah, mana buktinya? Buktinya banyak orang yang sibuk dengan joget-jogetnya, TikTok-TikToknya. Dia nggak mikirin anaknya mungkin belum dikasih susu, suaminya belum diperhatikan, ya. Jadi di sini yang diprioritaskan seorang wanita adalah 1 menjadi istri, 2 menjadi ibu. Ya, kalau sosial kemudian individu itu adalah nomor sekian. Ya, artinya apa? Artinya kalau ingin menjadi wanita solehah, jadi istri atau jadi ibu yang solehah, jadilah istri yang solehah dulu. Kalau seorang wanita menjadi istri yang baik bagi suaminya, maka dia akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Itu kata kuncinya. Ya, kalau sekarang mungkin melihat ada perempuan joget-joget, ya sudah pasti Islam mengharamkan. Kalau berbicara wanita joget, Islam pasti melarang. Karena apa? Karena jangankan gerakan tubuhnya mengundang syahwat. Naudzubillah. Suaranya saja, kalau suaranya mengundang syahwat, tidak boleh seorang wanita. Ya, jadi ya teman-teman, ketika melihat fenomena yang ada hari ini, ya kita tetap baik sangka, husnudzon, supaya kita menjaga perasaan hati kita tidak memvonis orang. Ya, walaupun mohon maaf banget itu istri ustadz atau tetap dia bukan malaikat. Ya, dia berpotensi punya salah. Tapi memang ya karena di belakangnya itu ada background, ya ustadznya itu tadi, akhirnya akhirnya jadi efeknya lebih buruk dibandingkan yang bukan istri ustadz. Itulah kira-kira. Nah, itu sudah menjadi resiko sebuah publik, ya, tokoh publik dikatakan. Jadi kita tetap mendoakan, ya, jangan sampai mengkomentari yang kotor-kotor, yang kasar-kasar, sehingga itu nanti akan menjadi hisab bagi kita. Ya, jadi kalau dikatakan setan itu nggak pernah benar, malaikat itu nggak pernah salah, manusia berada di tengah-tengah, bisa benar bisa salah. Ya, kalau manusia salah ada kuncinya, ya taubat, minta maaf sama Allah. Ya, kalau punya salah sama orang, minta maaf sama orang, selesai. Ya,
Jadi boleh kita ambil pelajaran dari kejadian itu, tapi tidak untuk apa? Tidak untuk menjadi bahan gunjingan. Ya, tidak untuk menjadi bahan gunjingan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya, syukran. Allah yubarik fiik. Ya, syukran Ustaz. Bahkan ada anonim juga yang mengatakan bahwa rusak dulu ibunya gitu teman-teman. Jadi anaknya pasti akan ikutan rusak generasinya. Jadi nauzubillah min dzalik, walaupun latar belakangnya siapapun ya balik lagi mereka bukan malaikat. Lanjut Ustadz, ada pertanyaan yang kedua ini dari saya berurutan ya teman-teman bacanya yang masuk dari Kak Nadia Bella. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dalam menghindari fitnah akhir zaman? Ini pertanyaan kedua Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Jazakillah khair ya, Uhti Nadia Bella ini kalau nggak salah saya kenal nih ya. Ya. Untuk menghindari fitnah akhir zaman pastinya adalah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Rasulullah yang mengatakan, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, fa in tamassaktum bihima, kalau Anda berpegang teguh kepada dua ini, lan tadillu abadan, kata Nabi. Kalian tidak akan pernah tersesat di akhir zaman ini. Nggak akan tersesat selama-lamanya, abadan. Ada kata-kata abadan, selama-lamanya. Ini jaminan dari Nabi, bukan dari saya. Jadi kalau kita nggak percaya, kita ragu, ya pantas kita tersesat. Ya, berpeganglah kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Makanya tiga pondasi kekuatan ruhiyah kita ini ada di tiga hal. Ya, ada di 3 poin. 1 Quran, kedua Syam, ketiga Qiyam. Ini kekuatan pondasi ruh kita. Jadi kalau ingin tidak terkena fitnah akhir zaman, ya pegang Qurannya, jaga kualitas siamnya, kemudian perbanyak qiyamul lailnya. Ini akan menjadi generasi yang dikatakan apa? Generasi yang paling kokoh keimanannya, kokoh ruhnya. Seperti pada zaman sahabat dulu di Madinah. Ini generasi jaya-jayanya Islam di Madinah. Kemudian ketika pada zaman Abbasiyah ya dan Andalusi itu ya, Andalus, ini 3 generasi yang luar biasa, kokoh. Kenapa? Karena memegang Al-Qur'an, kemudian Syam, kemudian Qiyam. Nah, ini Ramadan nih kesempatan untuk mencetak itu semua. Karena di Ramadan ini identik dengan bulan Quran, bulan Ramadan adalah bulan Syam, Ramadan juga bulan Qiyam. Ya, sempurna 3 ini. Ya, bisa dipahami ya. Maka agar terhindar dari fitnah akhir zaman, tadi apa? Berpegang kepada kitab dan sunnah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berpegangan tangan. Selama atau sesama muslim jangan terpecah belah. Seperti apa? Istilah ulama sering mengatakan, domba itu akan mudah celaka kalau terpisah dari kerumunan, terpisah dari induknya. Ya, anak domba itu kalau terpisah itu akan gampang diterkam serigala. Ya, serigala itu akan mudah menerkam kambing yang terpisah dari rombongan. Nah, maka kuatkan akidah kita, kuatkan daripada ukhuwah kita ini, sesama komunitas, sesama daripada umat muslim di berbagai belahan dunia. Ya, ini untuk agar kita bisa terhindar daripada fitnah akhir zaman. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Pegang kekuatan kita ini ada di Quran dan Sunnah. Ya, bukan hanya dibaca, tapi difahami, lalu diamalkan, kemudian apa? Kalau perlu dihafalkan, supaya kuat dan melekat. Dan yang kedua apa? Lingkungan. Ya, berpegang kepada lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik. Ya, berpegang teguh, berpegang erat, jaga ukhuwah, itu akan kokoh. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, belajar dari sejarah. Ya, lihat orang-orang yang tidak amanah dengan apa? Rizki dari Allah, karunia Allah, kaum Tsamud, kaum Ad, Qarun, Fir'aun. Allah hancurkan, Allah tenggelamkan semua. Walaupun mereka adalah bangsa yang hebat awalnya. Ya, naudzubillah. Jadi hati-hati. Ya, ini bagian daripada langkah-langkah agar kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman. Ya, syukran. Wallahu yubarik. Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Masuk lagi Ustadz, pertanyaan yang ketiga. Jadi karena ini
akan ada giveaway dari teman-teman Ustadz. Jadi nanti mohon Ustadz bisa memilih siapa kira-kira penanya yang kemungkinan akan mendapatkan hadiah dari teman-teman FS. Ini ada pertanyaan ketiga dari Kak Aulia, kaitannya tentang perbankan ya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa masih banyak Muslim yang tertarik pada bunga majemuk dalam dunia investasi? Terkadang saran investasi yang mengandalkan bunga majemuk muncul dari ahli keuangan Muslim. Apakah merebaknya bunga atau riba termasuk salah satu tanda akhir zaman? Kemudian bagaimana caranya kita agar tetap bisa melek finansial tanpa harus terjerumus pada dunia riba? Baik, Tafadhol Ustaz. Jazakillah khair. Tadi sudah saya katakan ya bahwa ternyata semerbaknya riba itu termasuk ke dalam fitnah akhir zaman. Kalau ditanya apakah ini masuk ke dalam tanda kiamat, tanda akhir zaman? Iya, ini masuk ke dalam tanda akhir zaman. Tapi kenapa ya Ustadz justru orang-orang yang menggalakkan itu adalah dari para pakar finansial Muslim, ya? Nah, maka ya inilah yang dikatakan orang Islam tapi tidak mengamalkan daripada isi Islam itu sendiri. Bisa dikatakan apa tadi? Bahasanya nggak enak didengarnya, fasik. Ya, tadi ada ya, fasik. Fasik itu dia Islam, tapi dia tahu itu salah, tapi dengan santainya, dengan sadarnya, dia maksiat, dia melakukan kemungkaran, itu fasik namanya. Memang ada orang-orang fasik, ya jangan heran. Jadi kalau ada orang, dia ngaku muslim, ngaku muslimah, tapi dia justru malah apa? Memfasilitasi riba, na'udzubillah. Nah, itu termasuk di dalamnya fitnah. Ya, pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Saya suka lupa kalau langsung gitu. Ustaz, pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar kita tetap bisa melek finansial tanpa harus terjerumus pada riba? Oh, ya baik. Sebetulnya kita mudah ya, kalau ingin melek finansial, tidak masuk sampai kepada riba, coba kita cek. Orang yang terjerumus ke dalam riba, dia tidak yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi poinnya adalah di keyakinan. Dia yakin nggak kalau Allah itu maha kaya? Dia yakin nggak kalau Allah itu sudah mengatur rezekinya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah urus rezekinya. Jadi yang sudah menjadi urusan Allah itu jangan kita yang ngurus. Makanya akhirnya kita terperosok ke dalam riba. Karena kita ngotak-ngatik rezeki kita. Udah ini nggak cukup. Kalau nggak nyicil, ini nggak cukup. Kalau nggak riba, ini nggak bisa. Kalau nggak riba, ini bagaimana nanti? Ini sudah ini. Nah, itu namanya adalah mengotak-atik, mengakal-akali daripada ketentuan Allah. Maka yang harus diperbaiki adalah ketauhidannya, keimanannya. Imannya tuh nggak beres pasti. Ya, kalau imannya beres, dia yakin, kalau memang rezeki dapatlah nanti motor, nggak usah nyicil. Yang penting apa? Yang penting kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Ya, bukankah Allah berjanji dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah? Allah jadikan setiap masalahnya jalan keluar. Pokoknya ada masalah, ada solusi. Ada kesulitan, ada jalan keluar. Ini janji Allah. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Cuman masalahnya kita yakin atau tidak, ini masalahnya. Jadi sebetulnya untuk memanage hati kita agar sehat finansial tanpa harus kita ini terjerumus ke dalam riba, cukup yakinkan diri kita bahwa tugas saya bukan ngurusin rizkinya Allah. Yang bertugas mengurus rizki adalah Allah dan malaikat Mikail. Udah serahkan kepada Allah dan malaikat Mikail. Kita itu cuman menerima saja rizkinya. Kita tuh nggak berhak atas menentukan atau atas penentuan daripada rizki kita. Kita nggak punya hak. Ya, kalau ini sudah kita tanamkan, ya kita akan mudah untuk meninggalkan daripada yang riba. Ya, memang itu rizkinya kok. Rizki itu begini, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah kasih pilihan.
ini rizkimu yang halal, ini yang haram. Kamu mau ambil yang mana? Silahkan. Itu rizki itu. Makanya ada kisah, ada seorang tukang bersih-bersih pelana unta. Ini terjadi pada zaman Khalifah Umar. Umar bin Khattab saat itu memperhatikan orang ini memang bersih, melakukan itu dengan rapi, dengan apa? Dengan teliti, dengan sabar, dibersihkan pelana untanya Umar. Dan Umar dalam hatinya mengatakan, setelah selesai aku akan memberikan uang 100 dirham kepada fulana, kepada orang itu, ya kepada fulan. Karena apa? Karena Umar melihat kerjanya itu bagus. Tapi kemudian di dalam hati orang itu pun mengatakan, ini pelana kuda kalau dijual laku 100 dirham. Bagus nih. Tuh. Umar mah ingin bersedekah, dia mah ingin mencuri. Jadi pahami ya? Lalu apa? Karena hawa nafsunya kalah. Apapun kalah dengan hawa nafsunya. Sampai akhirnya pelananya dicuri, dijual laku 100 dirham. Benar 100 dirham. Pertanyaan saya, coba teman-teman perhatikan. Mungkin nggak seorang laki-laki ini tadi mendapatkan uang 100 dirham dengan cara halal? Mungkin nggak? Mungkin. Dari siapa? Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Halal, yang Umar kasih itu halal, tapi dia lebih memilih yang haram. Jumlahnya sama, 100 dirham. Tapi kualitasnya yang tidak sama. Yang satu halal, yang satu haram. Itulah kira-kira gambaran rezeki. Jadi Allah sudah siapkan, kok mau korupsi, nggak korupsi, rizkinya juga segitu. Mau ninggalin sholat, nggak ninggalin sholat, rizkinya juga segitu. Saya sering dapat cerita tuh dari, mohon maaf nih, Gojek gitu ya. Dia bilang, Ustadz saya ini berangkat subuh pulang malam, sama dibandingkan hari ini, kemarin saya berangkat subuh pulang malam, rizkinya segitu-gitu juga. Sekarang ini saya santai, sholat subuh dulu, duhur istirahat dulu, asar sholat ke masjid, pulang dulu, nengok anak, keluarga. Hasilnya sama, segini-gini juga Ustadz. Ternyata rezeki itu segitu ya, udah diukur. Nah itu dia. Dia baru paham, baru sadar kalau dia sudah mengalaminya dan merasakan. Ya. Apakah keyakinan kita harus Allah kasih dulu tamparan kepada kita baru kita sadar? Ya, apakah harus dikasih ujian dulu, dikasih yang namanya sentilan dulu, baru kita sadar kalau Allah itu Maha Pemberi rezeki? Ya, jangan tunggu itu. Karena apa? Karena subhanallah, keyakinan itu tidak harus dengan melihat. Iman itu nggak harus melihat Allah. Allah tuh ada, Allah tuh wujud. Kita percaya dengan malaikat, nggak harus melihat malaikat itu ada dengan mata kepala kita. Tapi yakin, itulah iman. Jadi kalau kita iman, Allah itu Maha Pemberi rizki, ar-razak, nggak harus kita tahu dari mana Allah, caranya Allah ngasih itu seperti apa. Itu urusan Allah. Kita hanya fokus, tinggalkan maksiat, kerjakan taat. Ya, maka ini akan menambah daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, mudah-mudahan bisa difahami. Allahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Teman-teman, afwan sinyal di sini emang lagi agak kurang bagus karena kondisinya hujan deras di luar, teman. Untuk menghindari riba atau finansial itu sendiri, solusi kadang hawa nafsu kita yang menutupinya, teman-teman. Jadi kembali lagi semuanya kepada kita. Allah sudah menetapkan rezeki kita, takdir maut semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Maka dari itu kita tetap yakin. Sepertinya ada kendala teknis ya, hostnya ya. Baik teman-teman. Ya, assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Aku take wabarakatuh. over ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Ya. Semoga akan dihubungi sama tim Fasrid untuk pertanyaan yang terbaik dari yang tadi ditanyakan oleh Ustadz. Boleh Ustadz, sekarang boleh ditutup sambil menjelang buka puasa. Silakan Ustadz, monggo. Baik.
teman-teman yang dirahmati Allah, kita sempurnakan pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah. Ini waktu yang mustajab, qubailan maghrib. Ya, kita tolong yang berada di depan makanan, yang sudah di depan gorengan, cabai dan sebagainya, fokus doa, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah terima saum Ramadan kita dari awal sampai nanti akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan fisik maupun ruh agar kita selesai sempurna, tuntas dengan iman, dengan ihtisaban menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita pemahaman agar kita memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana dunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa majalisana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih fi Ramadan. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Teman-teman silahkan doa hajatnya masing-masing. Singkat, 1 menit singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum ala husni istama'ikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.